I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Sadia dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia dengan NIM 211220004. Di sini saya akan menjalankan tugas mata kuliah literasi berbahasa. Tugasnya yaitu membuat video teori analisis wacana kritis. Apa sih pengertian analisis wacana kritis itu? Ada yang tahu? Nah, analisis wacana kritis yaitu suatu cara atau metode yang digunakan dalam menganalisis wacana, baik lisan maupun tulisan. Objek yang dikaji dalam analisis wacana kritis yaitu bahasa. Kelahiran bahasa bermula karena adanya ujaran. Nah, maka dari itu, bunyi merupakan satuan terkecil dari bahasa. Satuan yang kedua yaitu morfem. Apa sih morfem itu? Nah, jadi morfem adalah unit terkecil dari bahasa yang memiliki makna. Dapat berupa kata atau bagian kata yang tidak dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil. Yang ketiga yaitu satuan bahasa yang tersusun dan terpola. Nah, seperti frasa, klausa, dan kalimat. Nah, jadi mempelajari bahasa itu penting karena dengan bahasa atau bahasa itu bisa digunakan untuk menyampaikan pesan. Analisis wacana kritis itu tidak hanya dipahami sebagai studi bahasa yang mengkaji bahasa saja, tetapi kemudian dihubungkan dengan konteks. Konteks yang dimaksud yaitu bahasa dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu, termasuk dalam praktik kekuasaan analisis wacana kritis. Menurut Van Dijk, analisis wacana kritis itu adalah suatu jenis penelitian analisis wacana yang menitik beratkan pada kajian bagaimana penyalahgunaan kekuasaan, dominasi, ketidaksetaraan, dan ketidaksetaraan tersebut dibuat dan diproduksi, kemudian ditolak melalui teks atau lisan di dalam konteks sosial dan politik. Dharma berpendapat bahwa analisis wacana kritis itu berwawasan dan mempunyai fungsi untuk membentuk pengetahuan dalam konteks yang spesifik. Nah, analisis wacana kritis juga menghasilkan interpretasi dengan memandang efek kekuasaan. Dasar teoritas untuk analisis wacana ini didasarkan pada beberapa perkembangan sejarah dalam filsafat ilmu pengetahuan dan teori sosial. Sebagai suatu pendekatan analisis wacana kritis yang sistematik untuk pembentukan pengetahuan, maka analisis ini mengambil dari berbagai tradisi pemikiran barat. Karakteristik analisis wacana kritis. Yang pertama yaitu tindakan. Jadi, di sini wacana disebut sebagai tindakan. Contohnya ketika seseorang berbicara, orang itu berarti kan sedang berinteraksi dengan orang lain. Nah, entah itu meminta pendapat, meminta informasi, ataupun memberi informasi. Nah, contoh yang kedua yaitu menulis. Ketika seseorang menulis, berarti seseorang tersebut sedang berinteraksi dengan orang lain
melalui tulisannya. Karakteristik yang ketiga yaitu historis. Jadi di dalam karakteristik historis ini tidak hanya membahas kapan peristiwa itu terjadi, kapan kejadian itu terjadi, namun juga lebih mementingkan mengapa wacana tersebut bisa dibangun. Nah, aspek historis ini menjadi salah satu penuntun untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang keempat yaitu kekuasaan. Konteks kekuasaan ini menjadi salah satu ciri pembeda utama antara analisis wacana dan analisis wacana kritis. Setiap wacana yang muncul dalam bentuk teks, percakapan, atau lain sebagainya tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah. Tetapi hal itu merupakan pertarungan kekuasaan. Konsep kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dengan masyarakat. Misalnya, kekuasaan itu seperti kekuasaan perusahaan yang berbentuk dominasi penguasa kelas atas kepada bawahan. Nah, karakteristik yang terakhir yaitu ideologi. Analisis wacana kritis ideologi ini adalah ideologi yang tersembunyi dalam penggunaan bahasa. Ideologi merupakan kajian sentral dalam analisis wacana kritis. Karena teks, percakapan, dan lainnya adalah bentuk praktek ideologi atau pencerminan ideologi tertentu. Teori-teori klasik menyatakan bahwa ideologi itu dibangun oleh kelompok yang dominan dengan tujuan untuk memproduksi dominasi mereka. Jadi suatu kelompok tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori analisis wacana kritis atau biasa disebut critical discourse analysis. Teori yang pertama yaitu teori kritis Frankfurt. Teori ini berfokus pada hubungan antara kekuasaan dengan bahasa dalam konteks sosial dan politik. Teori ini menganggap bahwa bahasa bukan hanya mencerminkan realitas, tetapi juga membentuk realitas itu sendiri. Yang kedua ada teori linguistik sistematik fungsional. Teori ini melihat bahasa sebagai sistem sosial yang digunakan untuk membentuk realitas sosial. Teori ini menekankan pada pentingnya konteks sosial dalam analisis bahasa. Yang ketiga yaitu teori performatif. Teori performatif ini fokus pada cara bahasa digunakan untuk melakukan tindakan dalam masyarakat. Yang keempat, ada teori analisis wacana sosial. Teori ini menggunakan bahasa sebagai alat mengungkapkan sosial politik yang tersembunyi dalam teks. Teori ini juga menekankan pada pentingnya konteks sosial dalam memahami teks. Yang kelima, ada teori analisis wacana feminis. Teori ini fokus pada hubungan bahasa dengan gender. Teori ini menekankan pada cara bahasa digunakan untuk mempertahankan dominasi gender dan kesetaraan gender. Ada teori analisis wacana postkolonial. Teori yang keenam, teori ini menekankan pada hubungan antara bahasa dan kekuasaan dalam konteks kolonialisme dan postkolonialisme. Teori ini menekankan pada pentingnya memahami peran bahasa dalam jangka kekuasaan kolonial dan mempertahankan identitas budaya dan masyarakat postkolonial.
Yang ketujuh, teori analisis wacana kritis multimodal. Teori ini melihat bahasa sebagai multimodal, menekankan pada peran gambar, grafik, video dalam membentuk makna dalam teks. Teori ini juga menekankan pada pentingnya memahami hubungan antara bahasa verbal dan nonverbal dalam analisis teks. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikut ini adalah beberapa ahli yang mengembangkan teori analisis wacana kritis atau critical discourse analysis. Yang pertama yaitu Norman Fairclough, ahli bahasa Inggris yang terkenal dengan kontribusinya pada teori analisis wacana kritis. Dia mengembangkan pendekatan 3 dimensi untuk menganalisis bahasa, yaitu dimensi teks, dimensi praktik sosial, dan dimensi interpretasi subjektif. Yang kedua, Theon van Dijk atau biasa dikenal dengan Van Dijk, ahli bahasa Belanda yang terkenal dengan kontribusinya pada teori analisis wacana kritis. Dia mengembangkan kerangka konseptual yang menyajikan model interaksi sosial yang melibatkan bahasa, kekuasaan, dan ideologi. Yang ketiga, Ruth Wodak, ahli bahasa Australia yang terkenal dengan kontribusinya pada analisis wacana kritis. Dia mengembangkan pendekatan yang memperhatikan konteks sosial dan sejarah dalam analisis wacana. Yang keempat, Paul Chilton, ahli bahasa Inggris yang terkenal dengan kontribusinya pada teori analisis wacana kritis. Dia mengembangkan konsep strategi linguistik untuk menganalisis cara-cara bahasa digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan dominasi. Yang kelima, Gunder Krige, ahli bahasa Inggris yang terkenal dengan kontribusinya pada teori analisis wacana kritis multimodal. Dia mengembangkan konsep Grammar of Visual Design untuk menganalisis gambar, grafik, dan video dalam teks. Setiap ahli memiliki kontribusinya masing-masing dalam mengembangkan teori analisis wacana kritis. Namun, semuanya berusaha untuk memahami hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi dalam konteks sosial politik yang lebih besar.